Oke, tujuan kita ke sini adalah kita mau membuat konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Ya? Oke, kakak akan memberitahu. Tapi sebelumnya, kakak boleh sambil duduk nggak? Ya. Nah, apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu adalah suatu proses kegiatan di mana kita semua di sini akan menyampaikan masalahnya satu persatu. Namun kita akan menentukan nanti masalah siapa yang kita akan bahas, dan semua anggota kelompok ini akan ikut membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, bisa adik-adik? Oke, bisa. Namun sebelumnya kita tidak terlepas sebagai umat Kristiani, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, boleh dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kita kan sudah siap berdoa nih, kita langsung saja ya. Tadi kan udah kakak sampaikan apa itu tujuan dari konseling. Nah, di konseling kelompok ini adalah namanya ajas-ajas, di mana di ajas kekonselingan ini ada namanya ajas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan itu maksudnya apa? Saya sebagai konselor akan sukarela mendengarkan keluh kesah dari adik-adik semua, dan adik-adik juga sukarela memberikan waktunya untuk melakukan konseling kepada saya. Nah, selain dari ajas kesukarelaan, ada juga ajas keterbukaan. Nah, kenapa ada ajas keterbukaan? Karena nggak mungkin saya sebagai konselor akan tahu masalah adik-adik di sini kalau adik-adik nggak terbuka. Jadi di masa konseling ini nanti saya minta adik-adik semua harus terbuka sama saya ya, boleh? Nah, selain itu ada juga ajas kerahasiaan. Nah, ajas kerahasiaan ini penting. Jadi kenapa harus dikasih ajas kerahasiaan? Karena saya sebagai konselor harus bisa menjaga rahasia adik-adik di sini. Jadi adik-adik pun tenang aja, kalaupun menceritakan segala permasalahannya nanti gak akan saya kasih tahu. Demikian juga yang lain-lainnya harus menjaga rahasia. Misalnya kan, abang ini ada masalahnya, dia menceritakan, kita kan konseling kelompok nih ya. Nah, kalau misalnya dia menceritakan masalahnya, adik-adik jangan menceritakan ke orang lain. Cukup kita di sini aja yang tahu, boleh? Nah, oke. Sebelumnya kalian udah saling kenal nggak? Belum saling kenal ya. Oke. Nah kan kita belum saling kenal nih ya. Nggak mungkin lah kita mendengarkan cerita satu persatu tapi nggak kenal. Oke, kita harus kenalan dulu ya. Tapi kenalan kayak gini. Ubur-ubur ikan lele, namaku Airin. Itu contoh ya. Oke, dimulai dari saya ya. Setelah itu dari sini nanti baru kita sebutnya. Oke? Siap? Oke. Ubur-ubur ikan lele, namaku Airin Black. Lanjut. Ubur-ubur ikan lele, namaku Veteran Le. Oke, lanjut. Ubur-ubur ikan lele, namaku Nadia. Oke, lanjut. Ubur-ubur ikan lele, namaku Saleh. Ubur-ubur ikan lele, namaku Nasir. Kita kan udah saling kenal, pastinya udah harus saling kenal ya. Saya tanya nih satu-satu, siapa tahu nanti abang ini nggak kenal siapa namanya, oke? Abang Veteran siapa nama kakak itu? Oke, berarti udah saling kenal semua ya. Tanpa berlama-lama, kita masuk kepada tahap kegiatan atau tahap intinya. Nah, adik-adik semua di sini bisa nih udah bisa menceritakan permasalahannya apa, supaya tujuan dari pertemuan kita ini ada. Oke, dimulai dari abang ini dulu. Masalahnya apa? Ceritakan aja. Kalau saya kak itu dilema tentang orang tua mau saya jadi penis. Kalau saya pengennya jadi seorang pintar. Oke, masalahnya dilema karena orang tuanya mau jadi PNS, sedangkan dia mau jadi pengusaha. Kalau abang ini? Saya punya pacar kak, tapi pacar saya tidak dianggap saya sebagai pacarnya kak. Oke, masalah abang ini masalah percintaannya. Oke, lanjut kak. Kalau saya kak, masalahnya susah sekali untuk pengeluaran keuangan saya. Oke, kalau ini tentang manajemen keuangannya. Kalau kakak ini? Orang tua saya memaksa harus dia asrama, tapi saya pengennya ngekos. Kak ini tentang permasalahan orang tua memaksa dia harus di asrama, sedangkan dia pengen ke kos. Oke, kalau kakak ini? Kalau saya tentang tugas-tugas kuliah. Nah, tentang tugas-tugas kuliah. Kalau abang ini? Saya punya masalah tentang kemanusiaan. Masalah kalian ini unik-unik kali ya. Tapi kan kalau kita lihat-lihat ya, kalau semuanya kita selesaikan, kayaknya udah sampai lah waktu kita. Nah, adik-adik, saya minta kita sepakati dulu ya, tanpa ada yang keberatan nih. Jadi, masalah siapa yang mau kita selesaikan lah dulu di pertemuan ini? Ya, kesepakatan bersama. Masalahku. Oke, semua yang di sini Lisa. Kalau kakak? Lisa. Oke.
Nanti udah kita sepakati ya, permasalahan yang kita bahas itu tentang permasalahannya kakak kita bisa. Oke. Tadi permasalahannya itu adalah tentang tugas-tugas. Nah, saya minta semua adik-adik yang di kelompok ini saling membantu. Misalnya kan dia menceritakan nih, apa sih masalahnya tentang permasalahan tugas-tugasnya. Kalian bebas bertanya, apa yang membuat kamu kewalahan dalam tugas-tugas itu? Oke? Bisa? Harus saling membantu ya. Kita kan kelompok nih ya, harus sama-sama menyelesaikan masalahnya. Oke, boleh Kak langsung ceritakan aja permasalahannya seperti apa? Jadi tugas-tugas saya itu nggak banyak sekali yang cepat-cepat itu. Saya stres mikirkan itu. Kakak ini bilang dia stres. Mungkin ada yang lain-lain menanyakan lagi, mungkin kita tanya lagi permasalahannya seperti apa? Mungkin abang ini menanyakan. Kita fokus ke pertanyaan dulu ya, pertanyaan tentang permasalahannya untuk membantu dia. Di mana sih letak kesulitannya? Rata-rata deadline sama gitu. Yang lain masih ingin bertanya? Jadi tugas-tugas sekolah itu hanya beberapa, hanya satu mata kuliah atau banyak nih? Banyak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah jelas permasalahannya? Tapi komunikasi sama dosen-dosen yang bersangkutan untuk diberikan permintaan buat tidak. Oke, tadi udah kakak ini menceritakan bahwa dia itu stres karena deadline-nya juga hampir sama semua ya, banyak dari kampus tugas-tugasnya, dan abang ini juga menanyakan tadi. Nah, pas udah dikasih tugas-tugas itu, apa yang udah kakak lakukan? Langsung semua yang masih tugas saya biarkan sebentar. Oke, dia udah mengatakannya dia membiarkan sebentar. Mungkin ada lagi muncul pertanyaan di situ ya. Kakak bisa membiarkan tugas itu, sedangkan semua tugas pengumpulan deadline-nya sangat lancar. Karena di situ saya sudah stres sekali memikirkan banyak tugas itu. Itulah dia kakak ini mengatakan bahwa dia kadang yang udah dilakukan selama ini, kalau dikasih tugas itu kan dia mendiamkan dulu. Nah, kalau boleh saya tahu ya, kalau misalnya kakak terus mendiamkan tugas itu, kira-kira terbebani nggak sama pikiranmu? Terbebani kan? Nah, dari permasalahan yang udah kakak ceritakan ini, mungkin ada teman-teman atau ada di sini menyampaikan apa sih solusi untuk menjadi jalan keluar menyelesaikan permasalahan ini? Ayo menyampaikan solusinya? Mungkin dari apa? Solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi? Itu salah satu pilihan yang baik. Harus menunggu untuk mati-matian untuk itu ya. Memang di awalnya susah, berat, kuncinya sehingga masuk kita juga kita sudah susah sekarang daripada ujung-ujungnya kita yang mendapatkan sisi negatif daripada apa yang kita sikapi hari ini. Berarti apa yang kita lakukan hari ini menjadi tujuan nanti ke depan, hasil ke depannya itu ya. Nah, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian, itulah maksud dari abang ini. Mungkin ada dari yang lain solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi abang ini lebih menyoroti bahwa dia harus bijak melakukan apa pilihannya itu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Janganlah mendiam-diamkan. Kalau didiam-diamkan nanti makin stres. Nah, mungkin ada yang lain bisa memberikan solusi lain? Yang dari saya Pak, ada kalau kita banyak deadline tugas gitu kan Pak. Memang kalau sudah jadi tempo ya, jangan ditunda lagi mengerjakan tugasnya. Simplifikasi kalau bisa ada waktunya kerjakan. Tapi kita pikirkan kesehatan juga. Jangan karena tugas itu kita jadi terpacu untuk menyelesaikannya, kita lupa makan, lupa dengan kesehatan. Itu aja. Jadi ada yang solusinya? Cukup. Ini lebih sederhananya pandai-pandai manajemen waktu. Ya, pandai-pandai manajemen waktu.
Ini kan udah kamu ceritakan ya panjang lebar tentang permasalahannya. Tapi kalau boleh saya tahu ya, selama ini kamu mengerjakan tugas-tugasmu itu sendirian kah atau ada kawannya? Sendiri. Sendiri. Kamu memang lebih suka sendiri atau kamu pengen ada temanmu? Jadinya ada teman. Pengennya ada teman gitu ya. Tapi nggak ada, selama ini nggak ada teman yang membantu. Nah kalau ada teman atau ada dia kan baru bilang selama ini yang membuat dia kewalahan dalam mengerjakan tugas itu adalah tentang dia menyelesaikan tugasnya hanya sendirian. Padahal itu pengen punya teman. Sama kira-kira ada nggak respon dari teman-teman di sini? Oke, apa Kak? Oke, kakak ini katanya mau belajar bersama. Yang lain? Dia sendiri mungkin karena diperhadapkan dengan situasi yang banyak tugas psikologi terganggu, aslinya dia sudah mengalami dua tidak mampu lagi menghidupkan mungkin dengan diskusi Betul. belajar mungkin harus diskusi bersama bebas sambil aja. Kak, ini kan udah ada 2 orang nih katanya mau belajar bersama. Kira-kira kakak mau bersedia nggak sih menerima mereka? Atau misalnya ada usaha kakak mau mendatangi mereka supaya kalian bisa belajar bersama? Atau mungkin yang lain juga, kalian bersedia nggak? Mungkin satu kelompok ini kan, entah adalah tugas-tugas itu kan, kalian membagi waktu kalian, adalah satu pertemuan kalian bisa belajar bersama. Bisa? Oke, kira-kira kapan kalian mau mulainya itu? Oke, lebih cepat lebih baik ya. Memang kayak gitu sih harusnya, lebih cepat lebih baik. Kalau kita tunda-tunda ya makin tambah lah beban kita ini, makin banyak tugas-tugas, jadi nggak terkejar lagi. Oke, nah gitu tadi kan udah disampaikan permasalahannya dan sudah ada solusi dari teman-teman ini, udah menanyakan apa sih kesusahannya. Kak ini tadi bilang dia kewalahan itu karena ya biasalah kalau misalnya banyak tugas, pasti kalau nggak ada orang lain itu kadang berpikiran aneh-aneh ya gitu. Tapi teman-teman yang lain tadi sudah meluangkan waktunya untuk bisa belajar bersama. Dan adik-adik tadi udah bilang bahwa mungkin lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke, sekarang saya tanya nih, kita tanya dulu sama kakaknya, gimana perasaan kakak sekarang? Oke, berarti udah lebih baik ya, berarti tujuan konseling kita ini berhasil ya, bisa kita katakan seperti begitu. Atau cuma saya yang mengatakan seperti itu? Oke, nah kita udah mau di tahap akhir nih. Jadi saya mau kalian semua kayak gini tangannya, komitmen, biar abang ini nanti yang bilang, kami mau belajar lebih cepat, lebih baik gitu, bisa? Bisa Kak. Ayo. Harus komitmen. Kalau nggak ada komitmen, bagaimanapun itu nggak akan berhasil. Mungkin abang ini yang memimpin? Kami mau belajar lebih cepat, lebih baik. Kami bersedia. Oke, semua bersedia. Nah, adik-adik semua kita udah mau di tahap akhir nih. Tapi saya mau nih ya, kita harus main game lagi nih. Oke? Supaya jangan cuma cerita aja. Gamenya gampang kok, gampang. Oke? Bisa gamenya kayak gini kan. Kita menghitung dari misalnya angka ganjil itu, setiap ada angka ganjil kita bilang do. Contohnya gini ya, misalnya kan kita bilang 1, 2, do, kan 3, 4, do. Pokoknya kalau ada yang salah harus dieliminasi ya, kita bilang nggak ada. Oke, boleh? Biasa sama kelipatan 3 itu. Iya. Asal ganjil dia Pak. Iya. Ganjil sama kelipatan dari 3, oke? Kelipatan 3 ya. Kita mulai ya, dari saya mau dari apa ini lah, dari 1. Oke. 2. Oke. 4. 2. Ayo lah. 5. Enggak. Berarti gak ikut main lagi ya, gak ikut main. Kita ulang dari awal. Berarti dari abang ini lah. 6. Dari 1. 1. 2. 2. Do. 6 kelipatan 3. Ayo, saya mulai dari siapa ini ya? Dari kakak ini lah, dari kakak ini.
Dor. Harus yang 4. Oke, harus yang 4. Masih ada bertahan 3 orang lagi. Nanti yang menang saya kasih permen. Oke ya, permen. Dimulai dari apa gini? 1, 2. Dor. Dor. 5. Harus jatuh karena 7. Nanti tinggal 2 orang lagi ya ada. Oke, Bang Tinggi pergantian ini ya. Siapa sih yang menang? Ayo deg-degan gak sih? ayo. Semua nanti kalau misalnya tereliminasi katakan ya dah. Oke? Oke, Kak. Dimulai dari abang ini. 1. 2. Dor. 4. Dor. Dor. 8. Dor. 10. Dor. 12. Dor. 14. Dor. 16. Dor. Kelipatan 3? Kelipatan 3 tadi kan? 3, 6, 9, 12, 15. Udah. Ulang. Harus ada kelipatan 3-nya. Kelipatan 3. 12 yang enggak. Iya, 12 ada. Harusnya dong. Oke, ulang ya, ulang. Dimulai dari abang ini lagi. 1. Dor. 4. Dor. Jangan tidak ada. Oke teman-teman, berarti yang dapat hadiah Along ini nanti dapat permen dan saya ya. Oke, nah mungkin teman-teman demikianlah konser kelompok kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau bercerita dengan saya dan juga adik-adik yang sudah membantu kakak ini memecahkan permasalahannya. Dan adik-adik tadi udah berkomitmen bahwa kalian mau membantu dia. Nah, apa yang dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Pasti mulai besok lah mungkin ya. Atau enggak hari ini kalau nggak sibuk, oke? Oke, Kak. Nah, mungkin sebelum kita pulang, tadi kita udah mengawali dengan doa dan mengakhiri pun harus dengan doa. Saya mau yang pimpin doa kita abang ini lah. Ayo. Mari kita silakan kita. Amin. Oke, salam ya buat keluarga kalian. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Petran. Salam-salam mana semua. Ayo. Terima kasih ya.